warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Serinta Simanjuntak. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dan saya mengajar di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hari ini, tanggal 14 April 2026, saya akan menyampaikan beberapa overview terkait dua agenda yang telah kami pelajari. Yang pertama mengenai agenda sikap dan perilaku bela negara yang telah disampaikan pada tanggal 11 April 2026, serta materi analisis isu kontemporer yang disampaikan pada tanggal 14 April 2026. Adapun agenda pertama yaitu bagaimana sikap dan perilaku dalam bela negara. Pada materi awal akan diberikan rebranding terkait bagaimana seharusnya pandangan terkait status PNS itu. Karena menjadi seorang PNS itu bukan hanya sekedar untuk menaikkan status sosial, tapi menjadi salah satu tanggung jawab pribadi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi terbaik kepada Indonesia tentunya. Kemudian terkait tunjangan dan benefit lainnya harus disikapi sebagai benefit yang bisa diterima sebagai PNS untuk lebih semangat untuk melayani kepada masyarakat. Masuk kepada materi pilar wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 4 pilar wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada 5 hal yang menjadi dasar-dasar dalam bela negara. Apa saja? Pertama, cinta tanah air, yaitu wujud daripada cinta tanah air bisa berupa mencintai produk-produk lokal. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana bentuk perbuatannya itu adalah mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Contoh sederhananya adalah menjaga kesehatan tubuh kita tentunya. Nah, pada pertemuan agenda 1 ini juga diberikan 2 tugas, yang mana yang pertama tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu sendiri adalah diminta untuk membuat aktualisasi beberapa kegiatan yang mencerminkan terhadap sikap bela negara. Ada 5 yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok, di mana tugas kelompok diminta untuk menganalisis isu-isu kontemporer ataupun isu terkait Astacita Presiden Prabowo dan Gibran. Kemudian menggunakan analisis yang telah disediakan ataupun yang sudah diberikan pada modul. Nah, sekarang masuk kepada agenda 1 terkait analisis isu kontemporer yang telah disampaikan pada hari ini 14 April 2026. Nah, pada agenda ini yang pertama disampaikan adalah perubahan lingkungan strategi. Ada 4 level dalam lingkungan strategis. Apa saja? Yang pertama individu, kemudian kedua adalah keluarga, kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah global maupun masyarakat yang lebih luas. Untuk menghadapi isu-isu yang terjadi pada beberapa lingkungan tersebut, seorang ASN harus memiliki modal insani. Adapun modal insani meliputi kemampuan intelektual, emosional, etika dan moral, sampai kepada bagaimana jasmani dan rohani kita sendiri. Nah, pada pembahasan materi ini juga disampaikan ada beberapa isu-isu yang sangat strategis dan hangat untuk dibicarakan pada saat ini, meliputi narkoba, kemudian korupsi tentunya, terkait pencucian uang, sampai kepada penyebaran hoax di Indonesia. Untuk memilah masalah-masalah prioritas yang telah disebutkan, bisa menggunakan ataupun menganalisis isu-isu yang dianggap lebih prioritas. Nah, di sini ada tahap-tahap yang harus diikuti dalam menganalisis isu-isu tersebut. Nah, tahap pertama yaitu mengidentifikasi isu, yaitu mencari akar-akar permasalahan daripada isu-isu tersebut. Kemudian tahap kedua adalah menapis isu dengan 2 metode, yaitu dengan APKL dan USK. Adapun teknik dalam menilai APKL itu adalah melihat bagaimana dari segi kelayakannya, aktualnya, problematiknya, sampai kepada kekalayakannya. Kemudian yang ketiga adalah mendalami akar masalahnya dengan menggunakan metode fishbone ataupun analisis SWOT. Pada tahap keempat, jika sudah dirumuskan melalui teknik metode fishbone maupun analisis SWOT, kemudian dicari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin sekian untuk overview